Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ciri kebaikan kualitas Islam seseorang itu adalah apabila seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Tidak bermanfaat saja harus ditinggalkan, Pak. Apalagi yang jelas-jelas merugikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah, serta segenap yang mendengarkan atau menyimak kajian ini dimanapun rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur di bulan yang masih tergolong bulan haram ini, bulan Dzulhijjah, insyaallah kita ada di tanggal 22, masih merupakan peluang besar bagi kita untuk meningkatkan amal soleh, karena amal soleh di bulan haram yang salah satunya adalah bulan Dzulhijjah ini mendapatkan pelipat gandaan pahala atau keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah utama kita, puasa Arafah 9 Dzulhijjah yang lalu dan kurban kita di Yaumul Nahar atau di Idul Adha kemarin, Allah terima di sisinya sebagai amal kesyukuran kita yang akan mendatangkan pahala dan juga kebaikan-kebaikan yang lebih besar untuk yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di penghujung hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi di dalam bab kita, yakni di dalam hadis yang ke-67 ini dalam susunan hadis yang secara umum. Tetapi di dalam bab yang kita kaji kali ini, bab muraqabah, yakni bab yang mengantarkan kita, mengingatkan kita, membimbing kita untuk senantiasa menghadirkan rasa diawasi atau diperhatikan, dinilai senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun berada, baik dalam hal amaliyah kolbu, hati kita, lesan kita, maupun amal perbuatan anggota badan kita keseluruhan. Bab muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah, dan ini merupakan satu implementasi atau satu perwujudan dari sifat khusyuk. Khusyuk itu adalah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah itu, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang memiliki dzon kuat, keyakinan yang bulat bahwa kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat di dunia, dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau terus dalam rasa pengawasan atau terus dalam anggapan atau terus dalam kesadaran seperti itu, maka orang yang berjalan di muka bumi ini, yang di alam dunia ini, di alam kehidupan ini, maka hidupnya akan selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu berhati-hati,
untuk meningkatkan segala amal soleh dan berupaya semaksimal mungkin meninggalkan yang diharamkan, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mengkaji muraqabah di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini kita terbentuk kesadaran kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan meningkatkan keyakinan kita bahwa kelak kita akan bertemu dengan Allah dan kembali kepadanya dalam rangka mempertanggungjawabkan ataupun memperoleh ganjaran atau balasan yang sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di khairul bariyah, tempat yang sebaik-baiknya, bukan syarrul bariyah, yakni tempat yang seburuk-buruk tempat, yaitu neraka. Naudzubillah. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ke-67, setelah hadis yang ke-66 kemarin kita diberi pengelompokan dan definisi. Kata Nabi, orang yang cerdas itu al-kayyis adalah orang yang mantana nafsahu amaliha, mantana nafsahu amali lima amila limal akhirah limal maut, ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu orang yang senantiasa menghitung, orang yang senantiasa menghitung amal lima ba'dal maut, menghitung perbuatan-perbuatannya akan berdampak pada kehidupan setelah maut, sebagaimana yang telah kita urai dalam muqaddimah tadi. Sementara orang yang ajiz, orang yang bodoh atau orang yang tidak cerdas, orang yang tertipu di dalam hidupnya, menipu diri sendiri, adalah mereka yang atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Mereka yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya dan dia selalu berangan-angan tentang rahmat Allah. Hanya berangan-angan bahwa Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Pengampun, rahmat Allah itu lebih besar dari adab Allah, sehingga dia enteng saja melakukan memperturutkan hawa nafsunya itu, enteng saja berbuat dosa-dosa. Nah, kita berlindung pada Allah dari hal yang demikian. Kita semoga menjadi dikelompokkan dalam kategori yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai al-kayyis, orang yang selalu menghitung diri untung rugi kita di dalam berhidup ini, dalam rangka kita akan memperoleh balasan di akhirat kelak. Hadis berikutnya ini tidak jauh berbeda. Hadis yang ke-67. Sebelum hadis yang terakhir, nanti kita akan sambung mungkin di kesempatan berikutnya, 68. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah. Ini sudah kita sering sampaikan bahwa tidak banyak kaum muslimin, terutama yang tidak ngaji, Abu Hurairah itu sangat sering disebut namanya di dalam penukilan hadis, karena memang beliau sahabat terbanyak meriwayatkan hadis. Tetapi tidak banyak kita kaum muslimin yang mengetahui nama asli beliau. Nama asli beliau itu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Daus, dari suku Daus di Yaman. Jadi beliau ini Abdurrahman namanya. Dalam hadis yang ke-67 dicantumkan hadis beliau oleh Al-Imam An-Nawawi bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, min husni islami mar'in, di antara petunjuk atau di antara indikator kebaikan atau ciri kebaikan seorang muslim adalah tarkuhu ma la ya'nihi, yakni dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini hadis hasan sahih, hadis sunnah hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa ghairuhu, dan selainnya. Ini banyak juga perawi yang lain meriwayatkan, tapi yang dinukil di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini hadis hasan. Bapak Ibu sekalian, cetha welo-welo. Napa Pak cetha welo? Terang benderang
bahwasanya di dalam Islam itu sungguh sedemikian detilnya mengawal akhlak atau mengawal kualitas insaniah bagi umatnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian memberikan pengajaran detil, sedetil-detilnya, sampai-sampai masuk keluar kamar mandi saja Pak, keluar WC saja ada SOP-nya, itu loh, ada SOP-nya. Dan di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu definisi atau memberikan satu ruang gambaran yang tujuannya tidak lain agar kita menempati ruang itu. Bahwasanya di antara kebaikan, ciri kebaikan, kualitas Islam seseorang itu adalah apabila seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Tidak bermanfaat saja harus ditinggalkan Pak, apalagi yang jelas-jelas merugikan. Apa ya ciri yang tidak, contoh yang tidak bermanfaat nih Pak? Malam-malam habis isya sampai jam 12 malam sampai jam 1 malam itu dorong-dorong kayu ke depan, mundur lagi, didorong ke belakang, dimakan satu apa Pak? Catur misalnya. Catur Pak. Nah catur ini kalau kita analisa apa sih manfaatnya? Nah, kalau misalkan futsal itu oke lah. Kalau futsal itu kan badan sehat, lari ngejar bola sana, ngejar bola sini. Bola satu diperebutkan orang 12. Sepak bola itu bola satu diperebutkan orang 22. Ya sisi positifnya masih ada lah gitu. Sehat badannya supaya bugar. Tapi kalau terus sepak bolanya itu tengah malam Pak, nonton TV isinya sepak bola, ini termasuk layan fa'ahu, tidak sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah kalau catur itu didorong kanan, dorong kiri, kayu kecil itu bidak-bidak catur. Ada lagi orang yang menghisap asap, kemudian dikeluarkan lagi, disedot lagi, dikeluarkan lagi. Coba ini coba apa? Saya nggak bilang rokok Pak, karena sekarang perbuatan yang seperti itu tidak hanya rokok, ternyata ada sekarang model baru itu namanya apa Pak? Vape namanya. Itu semacam kotak elektrik disedot Pak, dan itu asapnya luar biasa, 10 kali lebih dahsyat dari asap rokok. Ngebulnya itu Pak. Saya lihat sekilas di TikTok itu, perempuan Pak, ngisap wah pokoknya kayak kebakaran itu. Kebakaran. Ya Allah, ini kalaupun diperdebatkan apakah itu merusak atau tidak, tapi dari tinjauan kedokterannya sudah merusak. Kalau kemarin himbauan itu untuk ditinggalkan itu rokok, sekarang rokok plus vape itu sudah ada level-level yang mengkampanyekan itu, meninggalkan rokok dan vape. Ini terlepas tinjauan hukum syaraknya, haram, halal, makruh, mubah. Terlepas dari itu, dunia kesehatan sudah demikian menganjurkan untuk meninggalkan itu. Nah, kalau dunia kesehatan saja yang datangnya belakangan, Islam jauh-jauh hari sudah menyatakan bahwasanya sesuatu yang tidak bermanfaat saja sudah harus ditinggalkan, apalagi yang ada indikasi merugikan.